Tujuan hidup manusia sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, harus sama. Apa tujuannya Allah menciptakan kita? Eksistensi kita di dunia ini untuk apa? Ya, diberikan nyawa untuk hidup di dunia ini. Bukan persoalan main-main atau remeh-temeh sekedar hidup, tetapi ada tujuan. Nah ini, apa tujuannya? Kita samakan dulu worldview, persepsi kita tentang hakikat hidup ini. Apa tujuannya? Beribadah, jangan ragu-ragu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh gerak aktivitas yang kita lakukan dari sebelum subuh, ya, orang muslim bangun waktu-waktu qiyamul lail atau minimal waktu witir, ya, sebelum subuh kita sudah bangun, memulai aktivitas kehidupan ini, bersiap-siap sholat subuh. Yang laki-laki berjamaah, ya, yang perempuan tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Tujuannya ibadah, terus disambung dengan aktivitas zikir pagi, amaliyah yaumiyah, ya, mungkin memasak, beberes, itu juga bagian dari menyiapkan supaya kita bisa beribadah berikutnya. Kita bisa sholat duha, kemudian zikir pagi, kemudian sholat zuhur yang wajib, beraktivitas lagi, menunggu waktu sholat asar, berlanjut zikir sore, maghrib, sholat maghrib, pada maghrib bisa tilawah Al-Quran, belajar agama, pada isya, setelah sholat isya, apa yang PR-nya mungkin ada tugas bisa dikerjakan, kemudian istirahat. Aktivitas 24 jam bisa bernilai ibadah semua apabila kewajiban yang fardu ain kita laksanakan. Maka kalau bekerja bapak ibunya itu juga bisa bernilai ibadah ghairu maghdhub. Para mahasiswa sekalian menuntut ilmu, ya, tugas utama berbakti kepada orang tua, diperintahkan kuliah, maka diisi waktunya sesuai jadwal-jadwal itu kuliah. Itu juga bisa bernilai ibadah. Apalagi jelas thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Namun sebaliknya para mahasiswa kalau tidak sholat, tidak melaksanakan yang diperintahkan Allah, maka seluruh waktunya menjadi sia-sia, hanya mengejar dunia. Sementara dunia adalah sarana untuk menggapai akhirat, maka rugi. Seluruh aktivitasnya dilaknat. Bahkan manusia pada dasarnya rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Hafal semua kita. Yang enggak rugi siapa? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka adanya pembinaan ini juga bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita semuanya bisa lemah iman, dhaful iman, bisa lalai, bisa ghaflah. Untuk itu perlu peringatan. Fadzakir, beri peringatan kata Allah. Tanfa'u dzikra lil mukminin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupan ini yang penuh ujian, cobaan, kita perlu bersama-sama saling mengingatkan. Di sini kita kuliah menuntut ilmu, banyak juga godaannya. Supaya kita bisa istiqomah, supaya kita bisa sukses dalam menuntut ilmu, kita juga perlu mempelajari agama sebagai bekal, sebagai pedoman penuntun kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau tujuan hidup kita sudah kita pahami,
sebagai apa? Hamba Allah, tujuan hidupnya ibadah. Lalu hakikat hidupnya apa? Hakikat hidup tadi di kuliah atau kemarin kuliah sudah tersinggung. Hakikatnya hidup ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, yang menakdirkan kehidupan ini kita jalani semuanya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Maka hidup ini perlombaan, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Maka dalam hidup ini kita isi dengan sebanyak mungkin amal-amal soleh yang bisa kita lakukan setelah amalan yang fardu. Kita bisa menambah qiraatul Quran kita bisa menambah membaca ilmu agama yang bisa kita pelajari, kita bisa menambah sholat sunnah, qiyamul lail, sholat duha, dan amalan sedekah. Misalnya di hari Jumat ini sangat ditekankan, dianjurkan untuk bersedekah, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Sebagai bentuk kita memang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah. Setelah mengerjakan amalan yang wajib, cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan yang sunnah. Para masyarakat sekalian, bersyukur antum semuanya, Anda semuanya kuliah di sini dipikirkan juga bagaimana akhiratnya, sukses. Yang belum bisa mengaji akan dibimbing sama-sama belajar. Yang sudah bisa mengaji bisa berkesempatan berdakwah. Apa kewajiban orang yang berilmu? Mengamalkan dan mengajarkan ilmu agar ilmunya itu tidak hilang. Nanti kita bagi yang sudah kategori tahsin bisa membantu, ya, niatkan investasi, ya. Tidak ada yang lebih baik omongannya kecuali orang yang berdakwah, ya. Profesi terbaik adalah sebagai guru. Oleh karenanya para mahasiswa, gak ada masalah, jangan melihat masa lalu, ya. Kita melihat sekarang dan masa depan. Mungkin ada yang nilainya masih kecil. Semangat, ya. Rasulullah pun menerima wahyu di usia berapa? 40 tahun. Anda semuanya paling umur berapa? 19, 17, 18 yang maba. Masih panjang perjalanan waktu yang ada. Jadi tidak ada kata terlambat, ya. Kita akan belajar bersama. Kemudian pembinaan ruhiyah juga ini dimaksudkan untuk menstabilkan keimanan, bahwa keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Kampus memikirkan mahasiswa sudah mau memilih STKIB Al-Islam Tunas Bangsa sebagai tempat untuk kuliah. Ternyata dipikirkan juga bagaimana akhiratnya juga besar, biar sukses, biar selamat. Dalam perjalanannya pasti iman itu akan naik turun. Bahkan godaan di perkotaan ini yang mungkin dari kampung, dari desa, berat, jangan sampai gagal dalam kuliah ini karena terbawa arus kehidupan di kota, pergaulan yang keliru. Untuk itu perlu dikuatkan pondasi akidah, tauhid kita. Kemudian juga bagaimana cara bermuamalah, ya, berinteraksi, bergaul, memilih teman, ya, agar semuanya mendukung. Karena salah teman bisa menjadi tersesat atau menyimpang dari teman kebanyakannya. Anak mengenal narkoba dari mana? Teman. Sampai pada perzinahan juga dari teman. Teman ini, ya, pengaruhnya sangat besar, dan agama seseorang tergantung dari teman. Kemudian juga dalam upaya ini ada permasalahan-permasalahan yang penting, bahwa dalam hidup ini aslinya kuliah ini yang paling utama nanti setelah lulus bisa menyelesaikan persoalan kehidupan, bisa husnul khotimah,
bisa selamat, ya, menjadi hamba Allah yang bertakwa, orang-orang muttaqin, orang-orang muhsinin. Maka persoalan-persoalan itu coba kita urai, kita simulasikan di kuliah ini. Bisa kita buka forum tanya jawab masalah-masalah agama, masalah-masalah pendidikan Islam, masalah-masalah problematika parenting, silahkan diskusi bersama. Mungkin di antara para mahasiswa sudah sering banyak pengalamannya, bisa sharing, tidak mesti Bapak yang harus menjawab. Kita sama-sama mengasah untuk berlatih, ya, menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya uraian materi, tapi juga dibuka forum apa? Dialog, tanya jawab. Itu dalam konteks apa? Pembinaan keislaman. Yang di hari Senin juga akan dibagi waktunya. Pembinaan keislaman, tausiah, tanya jawab, kemudian praktek halaqah tahsin, ya. Ini juga sama yang hari Jumat. Untuk itu pada kesempatan pertama ini Bapak sudah share link untuk memantapkan pemahaman kita bersama ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Coba dibuka linknya. Udah ketemu? Iya. Apa isinya? Dibaca? Yang terakhir di-share, ilmu yang wajib dipelajari. Pertama, coba dibaca. Mbak. Baca, Mbak. Udah ketemu? Dari atas coba. Maaf. Dibaca. Ya. Adalah pemandangan yang kaprah di masyarakat. Ilmu dibedakan menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Pemahaman ini kemudian lebih dikuatkan dengan adanya pembagian sekolah yang disebut dengan sekolah umum dan sekolah agama, atau yang lebih dikenal dengan madrasah. Sesungguhnya para ulama tidak membagi ilmu dengan pembagian yang demikian. Bila membaca berbagai literatur akan didapati bahwa yang dibedakan oleh para ulama bukanlah jenis ilmunya, namun buku mempelajarinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya, Imam Al-Ghazali membedakan ilmu menjadi ilmu yang fardu ain, hukumnya untuk dipelajari, dan ilmu fardu kifayah, hukumnya untuk dipelajari. Ya, terima kasih. Pembagian ilmu yang di masyarakat suka keliru, dibeda-bedakan. Secara tauhid, ilmu itu sumbernya satu. Siapa? Allah. Tapi dalam dikotomi, diskursus, ya, para ilmuwan ada yang membagi, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Tetapi dibantah oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali bahwa sesungguhnya ilmu itu terbagi. Pertama tadi apa? Ilmu yang fardu ain. Apa artinya? Fardu wajib, ain kewajiban yang individu, tidak bisa diwakilkan. Harus setiap pribadi kita belajar sendiri, ya. Tidak bisa berwakil, mengamalkannya ya dia sendiri, tidak bisa berwakil. Kemudian yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu kifayah, yang apabila satu kaum atau desa, daerah sudah ada yang mempelajari ilmu itu, maka gugur kewajiban pribadi yang lain. Apa contohnya? Jenazah. Kalau ilmu, misalnya ilmu, contohnya ilmu yang fardu kifayah, misalnya ilmu kedokteran misalnya. Tidak semua orang harus jadi dokter. Tapi kalau satu kampung tidak ada, satu kelurahan tidak ada satu pun yang mempelajari itu, bisa menimbulkan mudarat. Semua orang jadi sakit, tidak ada yang obati.
Ilmumu apa ini? Ilmu PGSD, cara mendidik anak SD, PG PAUD bawahnya lagi ya. Itu kalau gak ada yang bisa tahu mendidik anak-anak itu bagaimana? Dia akan tumbuh besar tanpa ilmu, ya. Ya salah nanti ya. Perkembangannya tidak tahu, tugas-tugasnya apa, kemampuan masa apa tadi yang PAUD tadi, masa golden egg-nya nggak tahu ya. Karena tidak punya ilmu. Oleh karenanya ya ilmu yang hukumnya fardu kifayah pun ya penting. Tapi tergantung orangnya memilih berprofesi sebagai apa, ya. Atau di kampung itu sudah ada apa belum yang menjadi guru, kan begitu. Sudah ada belum yang menjadi dokter. Gugur kewajibannya tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Hadirin rahimakumullah, kemudian definisi sudah. Coba Mbak lanjutin baca link tadi. Apa kan ini video kan? Ya. Sedangkan ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain, maka ilmu ini tidak harus dipelajari dan dipahami oleh setiap individu muslim. Tak ada celah bagi seorang muslim untuk tidak mempelajari ilmu pada kategori ini. Lalu ilmu apa saja yang hukum mempelajarinya termasuk dalam kategori fardu ain? Menurut Syekh Jainuddin Al-Malibari di dalam kitab Mandumatul Hidayatil Azkiyah ila Tarikil Auliya, di mana kitab ini diberi penjelasan oleh Syahid Bakri Al-Maki dalam kitab Khafayatul Atqiyah wa Minhajul Auliya, bahwa ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim dengan kewajiban fardu ain. Ketiga ilmu itu adalah ilmu yang menjadikan ibadah menjadi sah, ilmu yang mensahkan akidah, dan ilmu yang menjadikan hati bersih. Terus dalam kitab itu Al-Malbari menuturkan Mati. Pak Man cari ya mati. Apa majalah dah?